Pemirsa, Anda tentunya masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Bu, saya mau nanya lagi nih, Iya, Bu. boleh. Silakan. Masalah soal ahli waris Masih ini, Bu. berusaha untuk saya yang mewariskan kepada kamu. Ya itu saya tetap usaha, tenang aja. Cuman saya mau tanya, Bu, kalau misalnya nih si pemegang polis lupa menginformasikan karena kesibukannya. Jadi ahli waris tuh nggak tahu kalau dia adalah ahli waris di polis kita, Bu. Nah itu gimana kalau dia nggak tahu? Boleh nggak ya? Atau dia harus tahu sebenarnya? Tiba-tiba terjadi klaim gitu. Terjadi klaim. Iya. Jadi pada dasarnya perusahaan asuransi kalau ada klaim yang terjadi, kalau kita nggak dikasih tahu, kita nggak bisa tahu kan nasabah kita banyak di mana-mana gitu ya. Tapi dasarnya kita selalu sampaikan pemegang polis dan tertanggung itu harus kasih tahu kepada ahli warisnya. Bahwasanya ini ya saya wariskan nanti polis asuransi saya ke kamu, apakah itu anaknya atau itu orang tuanya, sehingga kalau terjadi klaim gitu tiba-tiba misalnya aja tertanggungnya meninggal dunia dan lain-lain, nah mereka tahu oh iya ya ada yang diwariskan ke saya polisnya. Nah kalau nggak ada bahayanya adalah kita pun nggak bisa lacak. Ya, dan Gitu. tentunya dari pihak keluarga juga harus menginformasikan bahwa misalnya kondisinya yang memberikan itu sudah meninggal juga ya. Ya, kalau memang terjadi nanti meninggal dunia, maka si pihak keluarga juga harus laporkan seperti Ya, itu. jadi baiknya begitu polis ditandatangani langsung kasih tahu ke ahli warisnya kali ya, Bu? Harusnya seperti itu. Kita selalu anjurkan. Cuman memang betul banyak masyarakat yang beli polis terus dia simpen. Iya. Nah, dianggap itu seperti Tabungan untuk masa depan nanti masa ya, depan dan gitu kan. suatu Nanti untuk surprise. Iya. Iya, tapi yang bahayanya adalah si anaknya atau siapapun ahli warisnya nggak tahu kalau dia ternyata menjadi penerima manfaat seperti itu. Oh, oke. Saya masih punya pertanyaan, Bu, tapi saya Boleh. simpan dulu. Boleh. Karena saya yakin penonton di studio ada juga mau nanya nih. Silakan yang mau bertanya. Oke. Bu, yang saya ingin tanyakan adalah apabila kalau kita lupa mencantumkan nama penerima manfaat di dalam polis, Iya. Tetapi di surat wasiatnya ada, Iya. itu apa yang terjadi, Bu? Apakah perusahaan akan tetap memberikan hak penuhnya? Iya. Terima kasih. Pertanyaannya persis yang mau saya tanyain. Ya loh kan? itu. Itu dia. Baik, biasanya di dalam surat aplikasi asuransi tersebut, pengisian aplikasi itu tetap nama penerima manfaat ahli waris itu harus dicantumkan. Kalau enggak polisi nggak bisa terbit. Gitu. Jadi kalau dia lupa itu nanti polisi nggak akan bisa terbit. Tetap dia harus isikan siapa. Nah, pada saat nama yang dicantumkan berbeda dengan yang isi di surat wasiat, kembali lagi harus disahkan oleh pengadilan. Oke. Karena itu bukan urusan di si perusahaan asuransinya untuk bilang oh yang benar adalah yang di polis atau yang di surat wasiat. Kita sebagai dari perusahaan asuransinya tentu akan mengikut kepada apa yang ada di aplikasi. Misalnya nama anaknya, tiba-tiba wasiatnya nama anaknya yang lain nih. Iya. Nah ini harus di-clearkan oleh pengadilan. Oke, jadi memang penting sekali ya kita mencantumkan nama yang akan menerima, nama keluarga yang akan menerima manfaat atau benefitnya ini ke dalam surat wasiat dan juga polis itu Iya. sendiri ya. Kamu Polis hafalkan asuransi. nama lengkapku, nanti salah tulis nama. Ya kan? B-A-B Y-U-U. Ba, you. Ya, oke, baik. Asik, Jadi seperti itu ahli waris. penting. Iya, Dan biasanya memang diingatkan juga tapi dari pihak asuransi kan akan hal-hal seperti itu. Selalu ya, kita Bu. ingatkan dan memang harus sangat berhati-hati di dalam menempatkan siapa yang nanti akan menerima ahli waris seperti itu. Ini memang satu hal yang mungkin kita tadi tujuannya mau kasih kejutan, mau kasih surprise. Iya. Tapi ternyata kita lupa. Iya betul. Iya kan? Salah akhirnya. Dan klaimnya jadi nggak keluar ya, Bu? Iya karena memang klaim itu keluar apabila diproses klaimnya itu ke perusahaan asuransinya, diajukan. Oke. Jadi kesimpulannya ya sekarang ya kalau kita mau menunjuk siapa yang jadi ahli waris kita, ya benar-benar harus penuh pertimbangan ya, Bu. Betul, Jangan sembarangan betul. ya. Betul. Dan harus diingat harus anggota keluarga yang ada Harus hubungan darah. Ya. Harus ada hubungan darah. Jadi benar-benar dipikirin karena dia yang akan menerima manfaat dari polis asuransi yang Betul, kita punya. betul. Dan yang kedua jangan lupa untuk langsung diinformasiin. Iya. Jangan sampai ahli waris nggak tahu kalau dia menjadi ahli waris kita dan dia punya hak untuk klaim dan ini betul, itu ya. betul. Iya. Apabila terjadi klaimnya. Iya kan kalau sampai misalnya kita nggak kasih tahu informasi, kita nggak kasih infonya, Iya. dia tidak bisa mendapatkan apa-apa Betul, jadinya betul, kan.
padahal itu adalah haknya dia Betul. kan. Karena resiko klaimnya kan juga terjadinya kita nggak bisa tahu Iya sih. Iya betul. kapan gitu. Iya, baik. Ibu Nelly terima kasih banyak. Sama-sama, Ini Mbak pembahasannya Ezi. menarik banget. Jadi kita Sama-sama, jadi Mbak. paham, kita nggak bisa sembarangan. Tadi Iya. juga sudah Bayu ambil kesimpulan dari obrolan kita. Nah, mungkin pemirsa juga pernah ada cerita nih, pengen sharing cerita kepada kita tentang ahli waris Anda, ya kan, pengalaman Anda dalam menentukan ahli waris gitu, atau mungkin juga ada pengalaman dalam menentukan penerima benefit. Anda bisa sharing ya. Boleh, Melalui Twitter kita ya @manulife_id dengan menggunakan hashtag GHMD. Tapi baik aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka ngetik-ngetik gitu loh. Bay. Aduh, jempolnya istirahatin aja. Oke. Langsung ambil handphone, bikin video, cerita deh. Bisa lebih panjang soalnya kan. Lebih panjang. Linknya nanti tinggal di-share juga lewat Twitter kita di @manulife_id, kasih hashtag GHMD. Tapi yang pasti pemirsa terima kasih banyak Ibu Nelly, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini Terima banyak kasih, sekali Bu Nelly. manfaatnya ya kita dapat Kita banyak. hubungan darah tapi bekas donor gitu nggak bisa juga ya Bu ya? Bisa. Saya menerima donor darahnya Angie. Ya udah ya dimaklumin aja ya Bu ya. Kita pamit ya, yang pasti minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa untuk bisa selalu menjadi andalan bagi keluarga Betul. Anda ya. Saya Nafita Angie. Saya Bayu Oktara. Sampai ketemu lagi di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh